Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan channel di Organik. Kali ini saya ada di kediamannya Bapak Ratoyo dan ditemani Bapak Slamet di Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Ini saya sengaja datang ke kediamannya Bapak Ratoyo supaya mau minta istilahnya pengalamannya setelah menggunakan pupuk di organik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen supaya channel ini bisa berkembang. Selamat sore Bapak Ratoyo. Selamat sore. Nah, selamat jumpa lagi. Selamat sore. Saya datang dari tim organik. Memang sengaja berkunjung di kediaman Bapak supaya minta penjelasan dan pengalaman setelah menggunakan pupuk di organik kemarin setelah panen, prapanen lah intinya. Nah, ini perkenalkan nama dan paparkan ke warga supaya nanti bisa mengikuti panjenengan yang sudah menggunakan pupuk di organik ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratoyo dari Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja. Saya baru pertama kali menggunakan pupuk ini di organik. Ternyata hasilnya cukup memuaskan karena di lahan saya dulu pada sebelum ini saya menyemprot pupuk di organik sampai 6 kali bahkan 8 kali. Sekarang dengan di organik ini cukup hanya 2 kali semprot saat usia 20 hari dan 40 hari, dan ternyata hasilnya berahnya glowing. Ini pengalaman kami, jadi nyata ini kami di lapangan setelah penyemprotan 2 kali ini tidak menyemprot untuk walang sangit, untuk skor, hanya penyemprotan 2 kali Untuk pemupukan ya, Pak? Ya, pemupukan dengan di organik ini hanya 2 kali, satu usia 20 dan 40 hari. Demikian, terima kasih. Itu lahan yang kemarin menggunakan pupuk di organik ada berapa ratus ubin dan dengan berapa ratus ubin itu bisa meningkatkan berapa kintal per 100 ubinnya dan totalnya berapa keseluruhannya, Pak? Ya, ada peningkatan 100 ubinnya ada kurang lebih 1 kuintal. Jadi lahan 500 ubin, jadi ada peningkatan ya kurang lebih 1 ton kurang sedikit. Ya, berarti ya rata-rata 100 ubin berarti hampir 2 kintal ya, Pak? Iya, 2 kintal. Nah, ini menurut panjenengan pupuk ini efektif apa enggak dan manfaat apa enggak untuk masyarakat petani supaya bisa mengurangi biaya dan bisa meningkatkan hasil panen. Hanya 2 kali penyemprotan bisa menghasilkan atau meningkatkan hasil panen. Ini menurut panjenengan ke masyarakat luas bagaimana, Pak? Ya, ini sangat efektif karena dengan pupuk ini saya tidak matun lagi karena kebetulan kemarin airnya cukup menggenang. Kalau sebelumnya saya biaya matun saja udah jutaan. Karena waktu itu rumputnya sangat banyak. Sedangkan kemarin karena tergenang oleh air sehingga 0% untuk matun. Ya, ini dengan di organik UMKM Cilacap ada pendampingan nggak, Pak, dari tim organiknya supaya petani ini kan biasanya menggunakan pupuk yang baru kan pasti masih bingung dan perlu pendampingan. Nah, dari pihak di organik ada pendampingan enggak, Pak? Ada kemarin oleh Mas Aryun dan Pak Daryanto itu. Iya. Bahkan terjun langsung ke sawah saya. Saya itu kan sangat biasa, merasa terbantu sekali. Alhamdulillah. Dulu memang saya pernah pupuk ini juga, tapi tidak ada pendampingan sehingga kami berhenti. Setelah ada pendampingan, kami tambah semangat. Ternyata harus dengan cara-cara menyemprotnya bagaimana, itulah pentingnya pendampingan.
berikan. Ya. Terima kasih. Nah, 500 ubin berarti panjenengan biasanya menggunakan berapa kilo urea yang diperlukan setelah menggunakan pupuk di organik ini, Pak? Biasanya setiap 100 ubin kan 6 kali 5 3 kuintal Biasanya. urea. Iya Nah, biasanya. setelah menggunakan organik kemarin berapa kilo, Pak? Kemarin hanya 3 kantong atau 1,5 kuintal separuhnya. Ya, Itu berarti di saat usia 10 hari. jadi nggak ada pemupukan kedua, ketiga nggak ada Nggak ya, Pak? ada, Ini berarti setelah tanam 10 hari di pupuk urea, setelah umur 20 hari di penyemprotan di organik, Betul. 40 hari setelah tanam organik juga. Betul. Nah, setelah sampai panen itu nggak ada penyemprotan atau kegiatan penyemprotan apapun tentang tanamannya panjenengan, Pak? Tidak ada sama sekali. Hanya itu saja yang 20 dan 40. Oh, berarti intinya hanya 2 kali penyemprotan. Memang kemarin karena pertama masih menggunakan pupuk kimia, ya minimal kemarin per 100 ubin 10 kilo apa 20 kilo ya, Pak? Ya pokoknya separuhnya Ya, dari yang biasa Ya. lah. Ya, mudah-mudahan ini pupuk di organik bisa manfaat di Amin. petani daerah Penyarang khususnya, dan mudah-mudahan bisa berkembang ke kecamatan atau desa-desa lain supaya petani bisa menikmati penekanan biaya dan bisa meningkatkan hasil panen. Ini yang penting kan, petani meningkatkan hasil panen dan bisa menekan biaya. Ini saya melipir ke Pak Slamet karena kemarin Pak Slamet juga menggunakan pupuk di organik. Selamat sore Pak Slamet. Selamat sore, Mas. Nah, kita jumpa di kediamannya Bapak Ratoyo. Alhamdulillah Pak Slamet sehat. Alhamdulillah. Nah, ya. ini Pak sedikit istilah informasi dari Bapak karena kemarin juga panjenengan menggunakan pupuk di organik dan menggunakan 2 botol ya, Pak. Ya. Karena 200 ubin, dan Botol, kemarin 200 ubin. dengan 200 ubin panjenengan membutuhkan biaya berapa ratus ribu dan bisa meningkatkan hasil berapa kintal dengan luas 200 ubin, Pak? Terima kasih. Saya sebenarnya sudah dua musim ini menggunakan di organik, tapi untuk yang pendampingan baru kemarin. Iya. Sehingga tentang cara-cara penyemprotan yang benar ini kami lebih paham lagi. Dan untuk penyemprotan sama dengan Pak Ratoyo tadi, kami hanya 2 kali, yaitu pada umur 20 hari dan 40 hari. Dan untuk hasilnya ini biasanya panen saya sekitar 16 kintal, 14 kintal untuk 200 ubin. Ya. Dan kemarin ini karena faktor keberuntungan atau memang karena pupuknya bagus, ini menghasilkan 22 kuintal. Nah, ini kan Sehingga luar peningkatannya biasa, sekitar luar biasa. ya 6 6 kintal. kintalan. Nah, 6 kintal diparuh. Untuk 200 ubin. Ya, dibagi 2 berarti per 100 ubin meningkat 3 kintal. kintal. Dan hanya membutuhkan 2 botol organik. Ya, Lah, sumpamanya dijual berarti 3 kintal minimal lah, Pak. 1 kintalnya 500.000 berarti dapat 1.500.000. Dengan modal 1 botol per 100 ubin berarti ini petani bisa untung dan juga bisa meningkatkan hasil panen dan juga bisa menekan biaya-biaya yang sebelumnya panjenengan keluarkan. Ini menurut panjenengan perlu nggak istilah pupuk di organik memang dibumimkan supaya viral dan petani-petani mengikuti jejak Pak Ratoyo dan Pak Slamet? Sangat perlu, dan saya menyarankan karena dengan di organik ya mengurangi residu kimia, dan yang terbukti mengurangi biaya produksi dan meningkatkan hasil produksi. Berarti istilahnya bisa menekan biaya operasional perawatan dan juga bisa meningkatkan hasil hasilnya. panen. Nah, ini simpelnya karena hanya 2 kali penyemprotan sudah bebas pestisida seperti penyemprotan keong,
ular, walang sangit sudah tidak dibutuhkan lagi. tidak menggunakan Sekarang lagi. setelah panen Pak, ini masalah walang sangit. Biasanya momok petani kan walang sangit. Nah, setelah mengetahui dengan penggunaan di organik kok tidak memerlukan penyemprotan walang sangit, menurut panjenengan ada kabar gembira enggak ini Pak setelah mengetahui ada organik yang sebagus ini Pak? Ya sangat-sangat bagus, sangat yang jelas hanya menggunakan satu jenis pupuk saja sudah bebas dari Pembelian pupuk ibaratnya untuk pencegahan hama. Ya, terima kasih Pak Slamet. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan penggunaan organik supaya pembenahan lahan memang lebih istilahnya dipercepat, karena dengan mengurangi bahan kimia dan menggunakan organik, insya Allah lahan yang panjenengan semprot nanti lebih bagus lagi dan lebih lebih subur lagi dan bisa meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya-biaya yang seperti panjenengan sampaikan tadi, yaitu pembelian penyemprotan keong, penyemprotan ular, sekor, walang sangit. Ini sudah tidak digunakan lagi atau dibeli lagi karena sudah cukup dengan pupuk di organik. Mudah-mudahan petani di daerah Penyarang dan sekitarnya, Kecamatan Sidarja, mudah-mudahan mendengar, menyaksikan informasi dari tokoh masyarakat ini dan Pak Rotoyo dan Pak Slamet. Mudah-mudahan jadi tokoh yang menjadi perubahan supaya petani bisa makmur dan bisa meningkatkan hasil dan tidak tergantungan dengan bahan-bahan kimia. Terima kasih Pak Slamet, selamat sore. Jangan lupa pemirsa, saya mengharapkan partisipasinya untuk like, subscribe, komen supaya channel ini bisa berkembang. Dan ini Pak Ratoyo memang punya varian